Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwidiam Fajar Lumantaruan dengan NIM H1 S1 20 11 18. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah akuntabilitas publik. Nah, di sini materi yang akan saya paparkan dari kelompok 4, yaitu akuntabilitas publik dan partisipasi, yang diampu oleh dosen Bapak Alfa Beriansa SIPMP. Baik, yang pertama latar belakangnya. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya roadmap reformasi birokrasi. Roadmap tersebut mengamanatkan 3. Yang pertama, sasaran utama reformasi birokrasi. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan kultur set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja atau output menjadi berorientasi kinerja merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Menurut SP Hadi tahun 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik, dan terapi sosial. Maka dibutuhkan sekali lagi partisipasi masyarakat dalam penerapan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pengertian akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan penguasaan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintah seiring dengan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah serta adanya perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas dimunculkan oleh Obsman dan Geffer dalam bukunya Reinventing Government di tahun 1992. Perubahan manajemen tersebut pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik.
Uraian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas akan dapat meningkatkan good governance karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas, terciptanya pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintah, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat daerah baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah karena secara prinsip yaitu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi sebagai jaminan kesamaan setiap individu dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Pelaksanaan prinsip partisipasi mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah. Melalui hubungan dengan organisasi non-pemerintah diyakini akan dapat menjalani hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Partisipasi memastikan pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan akan meningkatkan good governance, akuntabilitas atas otoritas pelaksanaan dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintah yang baik. Partisipasi akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksanaan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi proses. Baik, selanjutnya partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuh kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreativitas tersebut disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Menurut Mardiosmo tahun 2002, akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Sedangkan menurut Mahmudi 2005, akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dan akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan untuk mengelola serta melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Aster tahun 1971, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara bentuk partisipasi dengan yang mempunyai kekuatan nyata. Di dalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan di mana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada
seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, tetapi seberapa jauh dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. Terdapat 5 spektrum utama dalam partisipasi publik yang harus dijadikan perhatian. Pertama, inform, tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan sebagai pelayanan publik adalah dengan menginformasikan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Sementara pada konsul dan involve, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Kolaborat diharapkan dapat muncul solusi maupun inovasi dalam pelayanan publik dengan berkolaborasi bersama masyarakat. Empower atau berdaya artinya masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan publik yang sudah berjalan mulai dari desain pelayanan sampai monitoring dan evaluasi pelayanan. Selanjutnya ada akuntabilitas dan partisipasi. Partisipasi memastikan pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan akan meningkatkan good governance. Partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas, dan otoritas pelaksanaan, dan sesuai dengan hukum setempat, sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintah yang baik. Partisipasi akan menjadikan efektif bila memperdaya masyarakat mencapai posisi yang mungkin tindak kooperatif dan kolektif yang dilakukan dengan badan pelaksana, sehingga dapat memastikan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi proses. Baik, kesimpulannya, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dalam menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreativitasnya dapat disampaikan dalam rapat kelompok, masyarakat, dan pertemuan baik bersifat informal dan informal. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.